Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk matematika minat bab kedua. Bisa dilihat di buku cetaknya, yaitu tentang logaritma. Ya, logaritma ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk perpangkatan. Nah, tapi sebelumnya juga Bapak sudah singgung dan Bapak sudah kasih tahu rumusnya. Ya, bahkan di SIPTEN juga sudah pernah dipelajari. Tapi kali ini akan tetap Bapak ulangi dari dasarnya, gitu. Ya, tadi Bapak bilang bahwa logaritma ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyederhanakan perpangkatan. Ya, kalau misalnya dibuat nanti A pangkat B sama dengan C, maka bentuk ini nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Yaitu apa? Ya, si pangkatnya yang disebut si B itu sama dengan A logaritma si C. Nah, jadi bentuk perpangkatan itu harus kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, ini. Ya, oke, sebelum kita bahas soal, ada baiknya Bapak akan kasih beberapa sifat-sifat dari logaritma. Ya, sifat-sifatnya. Yang pertama, ya, kalau A logaritma 1 sama dengan 0. Jadi kalau numerusnya, ini dikatakan numerus 1, berapapun basisnya, hasilnya tetap 0 dengan syarat basis itu harus lebih besar dari 0 dan basis itu tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua, kalau si basisnya sama dengan si numerus itu sama dengan 1. Berikutnya, A logaritma B kali C. Di dalam perkalian logaritma ini bisa kita jabarkan menjadi bentuk penjumlahan. Maka A logaritma B tambah A logaritma C. Jadi di sini A ini juga harus A. Gitu ya. Berikutnya, sama halnya kalau dia nanti pembagian A logaritma B per C, berarti ini kita buat menjadi pengurangan. Ini ya, Nak. Berikutnya, kalau Bapak buat A logaritma B dikali dengan B logaritma C. Nah, jadi kalau contohnya numerus di sini berdekatan dengan basis dan dia sama, itu boleh kita habiskan. Maka yang tinggal langsung ujung ke ujung. Maka yang tinggal A logaritma C. Gitu. Ya, berikutnya kalau ada nanti A pangkat A logaritma B. Ya, jika misalnya bilangan pokoknya itu sama dengan basisnya, itu bisa habis, tinggal si numerus. Berarti ini jadi B. Contoh Bapak buat 2 pangkat 2 log 8, berarti jawabannya 8. Gitu ya. Berikutnya A logaritma B pangkat N. Ya, kalau ada nanti seperti ini, pangkat yang di kanan boleh kita buat ke depan. Berarti N dikali dengan A logaritma B. Gitu. Berikutnya, ya, rumus berikutnya, kalau misalnya Bapak buat A pangkat M logaritma B pangkat N, ya. Kalau di kanan, di kiri ada pangkat, di sini pun ada pangkat, langsung aja pangkat yang di kanan bagikan dengan pangkat yang di kiri, kita kalikan dengan yang sisanya yang belum kita tulis, berarti A logaritma B. Berikutnya, ya, kalaulah misalnya A logaritma B ini nanti boleh kita ubah menjadi 1 per dia dengan syarat basis berganti posisi dengan si numerus. Maka dia nanti 1 per B logaritma A. Ya, satu lagi, A logaritma B ini juga boleh Bapak ubah menjadi logaritma daripada si numerus per logaritma daripada si basis. Jadi inilah hal-hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam logaritma. Jadi supaya setiap soal yang akan kita bahas bisa dipahami. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal berikut. Ya, contoh yang pertama yang Bapak buat di sini 2 logaritma 16. Ya, cara menyederhanakan ini bagaimana? Yang pertama sekali, kalau ada dia bilangan, sederhanakan ke bentuk perpangkatan dengan syarat basis dengan numerus harus sama. Gitu. Berarti supaya ada jawabannya, maka ini pertama sekali, ini 2, ini ubah ke 2 pangkat berapa, gitu ya. Maka ini boleh Bapak buat menjadi, ya, 2 logaritma 16 itu 2 pangkat 4.
Ya, dengan rumus logaritma yang ini nah. Pangkat yang di kanan kita pindahkan ke depan. Pangkat yang di kanan si 4, berarti boleh Bapak buat 4 kali 2 logaritma 2. Kalau basis tadi sama dengan numerus, itu sama dengan 1, maka hasilnya ini 4 kita kalikan 1, itu sama dengan 4. Maka jawaban nomor 1 itu sama dengan 4. Bisa ya? Oke, berikutnya kita masuk contoh yang kedua. Ya, tadi Bapak bilang, ya usahakan bilangan itu sesederhana mungkin ke dalam bentuk perpangkatan. 64 itu boleh Bapak ubah menjadi 2 pangkat 6. Ya, logaritma 1/2 pangkat 1, berarti 2 pangkat 1 naik ke atas pangkatnya berubah tanda. Berarti sama itu nak 2 pangkat min 1. Gitu ya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi pangkat yang di kanan bagikan dengan pangkat yang di kiri kalikan dengan sisa. Sisanya adalah 2 logaritma 2. Berarti hasilnya berapa? Min 1/6. 2 logaritma 2 itu 1 karena basis sama dengan numerus. Maka ini sama dengan min 1/6. Nah, inilah jawaban nomor 2. Oke, untuk lebih memahami kita masuk contoh yang ketiga. Ya, di sini nah ada Bapak buat 27 pangkat 9 log 4 ditambah 6 pangkat 3 log 2 per 2 pangkat 3 log 2. Ya, sederhanakan dulu terlebih dahulu. Maka ini boleh Bapak buat menjadi 27 itu sama nak 3 pangkat 3. Ya, dipangkat lagi dia dengan 9 itu Bapak ubah menjadi 3 pangkat 2 logaritma 4 itu juga 2 pangkat 2. Ditambah, oke, syarat perpangkatan. Kalau pangkatnya sama, ini bisa langsung kita bagikan. Bisa ya? Nah, jadi 6/2 berapa? Langsung aja buat 3 pangkat 3 logaritma 2. Jadi pangkatnya kita gabung jadi 1, basisnya kita bagikan langsung. Ya, maka dari sini langsung kita dapatkan nah, ini sama dengan 3 pangkat 3 ya pangkat. Tadi A pangkat M log B pangkat N itu pangkat kanan bagi pangkat kiri. 2/2 itu 1 nak. Maka yang tinggal siapa? 3 logaritma 2 ditambah. Nah, lihat. Ini bilangan pokok dengan basis yang di atas sama. Bapak bilang tadi A pangkat A log B hasilnya B. Berarti 3 pangkat 3 log 2 hasilnya 2. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ya. Ini boleh kita sederhanakan menjadi kalau dibilang nak 3 kali 3 log 2. Jadi bilangan yang di depan boleh kita pindahkan menjadi pangkat atau Bapak bilang pangkat pindahkan ke depan boleh aja. Nah, supaya sederhana, ini boleh Bapak buat menjadi 3 logaritma. 3-nya itu Bapak buat menjadi pangkat. Kenapa harus diubah? Supaya bilangan pokok dengan basis yang di atas itu sama. Ya, maka ini kita tambah dengan 2. Maka dari sini dapatlah nanti hasilnya 3 pangkat 3 log 2 pangkat 3. Tadi Bapak bilang ini bisa habis, tinggal 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 3 itu 8, kita tambah dengan 2, maka hasilnya sama dengan 10. Ya, oke, soal berikutnya ini nak. Jika 9 logaritma 8 sama dengan 3M, yang ditanya berapakah 4 logaritma 3? Ya, kita mulai dari yang diketahui dalam soal. Ya, yang diketahui ini sudah sederhana tidak? Rupanya belum. Kenapa? Karena 9 dengan 8 masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, 9 itu boleh Bapak buat menjadi 3 pangkat 2, sedangkan 8 itu 2 pangkat 3, itu sama dengan 3N. Ya, kalau ada pangkat di kiri di kanan bagaimana tadi Bapak bilang? Berarti pangkat yang di kanan kita bagikan dengan pangkat yang di kiri, kita kalikan dengan sisa. Yang belum kita tulis siapa? 3 logaritma daripada si 2 itu sama dengan 3M. Gitu ya. Sekarang bagaimana menghabiskan 3/2 supaya 1? Maka supaya 3/2 kali 1 kedua ruas kita kalikan dengan 2/3. Ya, kalau kita kalikan 2/3 ini jadi 6/6 1. Maka sisalah 3 log 2 sama dengan 3 kali 2/3. Berarti 6/3 itu jadi 2M. Nah, ini yang kita dapatkan. Inilah sederhana dari yang di
diketahui dalam soal. Oke, kita masuk yang ditanya apa, gitu ya. Yang ditanya itu adalah berapakah nilai 4 log 3. 4 itu Bapak buat 2 pangkat 2 logaritma 3 pangkat 1. Kalau 3 itu berarti pangkat 1. Ya, dari sini langsung mainkan sifat logaritma. Pangkat yang di kanan 1 bagi pangkat yang di kiri 2 kali sisanya. Ya, 2 log 3. Berarti ini sama dengan setengah kali. Bapak bilang tadi A log B itu seper B log A. Berarti 2 log 3 itu seper 3 log 2. Berarti ini boleh Bapak buat seper 3 log 2. 3 log 2 siapa? Nah, si 2 maka jawabannya sama dengan kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2M itu 4M, maka jawabannya dalam bentuk M. Maka jawaban akhirnya adalah 1/4 pangkat M. Oke, untuk lebih memahami lagi kita masuk contoh yang kelima. Nah, di sini ada diketahui 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Yang ditanya 6 log 45 dalam bentuk A dan B. Nah, biasanya seperti ini sangat sering keluar soal, ya. Oke, langsung kita kerjakan sama-sama. Ya, perhatikan yang ditanya di soal, ya. Yang ditanya adalah 6 logaritma 45. Jadi kalau ada nanti soal seperti ini, ya, pertama sekali ubah nanti rumus A log B itu logaritma B per logaritma A. Ini sudah Bapak buat. Nah, yang ini. Ya, berarti ini boleh Bapak buat logaritma daripada si numerus itu per logaritma daripada si basis. Oke, perhatikan bagaimana cara menghubungkan ini terhadap yang diketahui dalam soal. Coba perhatikan 2, 3, 3, 5 yang sama bilangan siapa? Bilangan 3. Artinya apa? Basis yang di atas dengan yang di bawah bisa Bapak buat 3, bebas. Ya, atau sama-sama 2, sama-sama 5, yang penting basisnya harus sama. Gitu. Sehingga ini boleh kita sederhanakan menjadi 45 itu sederhanakan, cari pohon faktornya. Ya, kalau 45 itu boleh Bapak buat 3 pangkat 2 kali dengan 5. Gitu ya. Sedangkan 6 itu Bapak ubah menjadi 2 kali 3. Ya, kita mainkan rumus logaritma lagi. Kalau perkalian tadi bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan. Maka ini menjadi 3 logaritma 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 logaritma 5. Karena kali ya, per yang di bawah 3 logaritma 2 ditambah dengan 3 logaritma 3. Ya, maka ini boleh Bapak sederhanakan, pangkat yang di kanan pindah ke depan. Ya, yang sisa 3 log 3. Karena basis sama dengan numerus berarti hasilnya 1, ya. Ditambah dengan 3 log 5. Ya, 3 logaritma 5 diketahui di soal sebesar B. Gitu ya, per 3 log 2, ya. Ini kan 2 log 3 sama dengan A. Maka 3 log 2 balikan jadi seper A ditambah 3 log 3, 1. Apakah ini sudah sederhanakan? Ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, kalau kita sederhanakan ini berarti menjadi 2 tambah B samakan penyebutnya. Berarti 1 ditambah 1 kali A. Berarti 1 tambah A per A. Gitu ya. Sehingga ini A-nya kita kalikan ke atas. Gitu ya. Maka yang menjadi jawaban akhir, maka ini sama dengan A dikali 2 tambah B per 1 tambah A itu A tambah 1. Atau ini boleh kita sederhanakan lagi. A dikali 2, 2A ditambah A kali B, AB per A tambah 1. Nah, maka inilah jawaban nomor 5. Oke, lebih memahami kita masuk 2 soal lagi supaya lebih paham tentang logaritma. Ya, di sini ada Bapak buat R logaritma seperti pangkat 5 kali Q log seper R pangkat 3 kali P log seper Q. Ya, berarti ini boleh Bapak ubah menjadi, ya, berarti ini kita buat jadi R logaritma. Ini P pangkat 5 masih sebagai penyebut supaya pembilang naikkan ke atas jadi P pangkat min 5, makanya berubah dia, ya. Maka ini jadi apa? Q logaritma R pangkat min 3 karena sudah naik ke atas. Maka ini kita kalikan dengan P
logaritma Q pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena ini pangkat 1, naik ke atas jadi min 1. Ya, maka ini boleh kita sederhanakan menjadi, ya perhatikanlah, pangkat yang di kanan buat ke depan. Berarti min 5 dikali sisanya R logaritma P kali min 3 dikali Q log R, ya dikali min 1 dikali B log Q. Ya, bagaimana setelah seperti ini? Gitu ya. Maka ini boleh lagi kita sederhanakan menjadi min 5 kali min 3 15 dikali min 1 itu min 15. Ya. Oke, ini boleh Bapak susun seperti ini. Dikali R logaritma P dikali dengan P logaritma Q, ya dikali dengan Q logaritma R. Kenapa harus ini di depan? Gitu pertanyaannya ya, Nak. Kenapa harus di depan? Supaya si P numeris ini berdekatan dengan basis yang kedua. Nah, sehingga bagaimana? Jadi ini nanti, Nak, sisa lah min 15 kali kalau ini tadi sama yang Bapak bilang habis, maka tinggal R logaritma Q dikali Q log R. Berarti Q-nya juga sama. Maka yang sisa sama R logaritma R. Karena basis numeris sama, hasilnya 1, maka sama dengan berapa? Minus 15. Oke, satu soal lagi, Nah. Soal nomor 7, ya. Logaritma 21 dikurang 2 logaritma 210, ya, dikali logaritma 16 dikurang 1/6. Kalau tidak ada dibuat basisnya, itu diangkat 10. Jadi jarang yang dibuat 10 log 21, langsung dibaca log 21 aja. Karena basisnya sama, bentuknya pengurangan, maka numerusnya langsung kita bagikan. Berarti boleh Bapak buat logaritma 21/210 dikali dengan ini juga sama, Nah. Logaritma 16 dibagi 1,6, ya. Maka ini sama dengan logaritma sama-sama bagi 21 berarti 1/10. Ini 16/1,6 berarti sama 160 bagi 16. Berarti 10, Nah ya. Maka ini boleh Bapak buat 1/10 itu 10 pangkat min 1. Logaritma 10 berapa? 1. Kenapa? Karena ini di atas 10 tadi Bapak bilang. Basis sama dengan numerus itu 1, maka pangkat yang di kanan pindah ke depan. Maka min 1 kali log 10 tadi 1, kita kalikan lagi dengan 1, maka jawaban akhir itu sama dengan min 1. Nah, jadi ini ada Bapak buat sebanyak 7 soal untuk soal latihan yang kita bahas. Jadi Bapak harap kamu benar-benar memahami sifat logaritma supaya apa? Setiap soal yang berbau dengan logaritma itu nanti bisa kamu kerjakan. Itu ya, Nah. Jadi benar-benar pelajari. Ya, jika misalnya ada pertanyaan boleh di chat lewat grup atau lewat Bapak sendiri. Ya, sampai di sini Bapak Sapa, selamat pagi.